Hai, gue Tio. Di sini gue mau bahas manga, manhwa, film, atau apapun yang berkaitan dengan imajinasi. Gue dari pemikiran seseorang itu biasanya atau bisa dituangkan dalam berbagai hal. Misalnya buku filsafat, kitab-kitab, novel, manga, manhwa, bahkan film. Nah, di sini gue mau bahas sedikit yang agak seriusan, itu tentang pelecehan seksual. Hmm, di beberapa anime biasanya untuk pelecehan seksual agak jarang dibahas detail bagaimana pengadilannya atau mengadilinya. Biasanya eh, karena yang melakukan adalah atau dunianya itu primitif, bukan primitif ya, atau dunianya itu dunia lain gitu ya, dunia lain, makanya diselesaikannya dengan power. Contohnya di One Piece itu saat Tenryubito melecehkan seseorang, katakanlah gitu ya, melecehkan seksual seseorang, itu dilawannya ya dengan kekuatan, dipukul mungkin atau dihajar atau di apa gitu kan. Di cerita lain juga sama, misalnya manhwa juga sama. Misalnya siapa ya, agak-agak sulit, agak jarang yang dibahas. Di Naruto nggak ada, malah pelecehan itu nggak ada. Di anime lain, komik lain, jarang jarang dibahas rinci-rincinya gimana nih. Lebih dibahas kalau ada yang dilecehkan, ya udah dipukul, dihajar, disabet pakai pedang gitu, atau ditembak pakai sihir gitu kan, gitu biasanya kan gitu. Nah, tapi gue nemu nih manhwa yang membahas sedikit tentang proses pe, gimana gimana si pelakunya sampai ditahan gitu. Judulnya itu adalah This is the Law. Di sana ada, nanti di chapter 6 sampai chapter 11 kalau nggak salah, itu membahas tentang seorang wanita yang dibantu oleh temennya untuk melaporkan pelaku yang dia adalah oknum guru gitu kan, namanya gitu. Nah, main karakternya itu adalah orang yang regresi. Regresi itu contohnya gue usia 50 tahun. Nah, usia atau ingatan gue 50 tahun ini kembali ke saat gue usia 15 tahun, itu saat SMP atau SMA gitu kan. Itu regresi itu kayak gitu. Jadi anak umur 15 tahun tapi ingatannya penuh penuh sampai usianya dia 40 tahun. Jadi kan mungkin dia lebih siap. Kebetulan si MC juga adalah sebelum meninggal itu pengacara atau lawyer gitu. Jadi saat sekolah nih, dia ingat ada temen yang dia jarang ngobrol, jarang ketemu nggak ya, dia jarang ngobrol nih, terus dia murung terus. Nah, temennya ini diingatannya dia yang lalu itu mati bunuh diri. Nah, pengen cari tahu nih, ini kenapa temennya bunuh diri, padahal kayaknya walaupun dia pendiam, dia orangnya baik. Dan mungkin ada masalah kenapa nggak cerita, mungkin kan gitu. Setelah digali-gali, oh ternyata dia itu ada dilecehkan oleh oknum guru di sekolahnya sendiri, dan sempat melaporkan ke kepala sekolah, tapi kepala sekolah uh, bilang agar ini damai aja deh gitu, takut nyebar nanti kan reputasi sekolahnya kan tercoreng gitu. Nah, setelah diselidiki, ternyata dia bukan korban pertama. Sebelumnya itu ada nih yang sampai melahirkan. Nah, si MC ini datang nih sampai ke ke korban yang sampai melahirkan tadi. Nah, di Korea, di ceritanya ini lokasinya di Korea, cuma gue nggak tahu ini apakah buah pemikiran dari penulisnya atau ini memang benar-benar di sana ada gitu kan. Jadi ada yang namanya rumah, ada yang namanya ruangan atau fasilitas ibu tunggal. Fasilitas ini
memberikan layanan bantuan dan anonimitas untuk wanita hamil yang tidak menikah. Kebanyakan adalah remaja atau seseorang yang tidak bisa menikahi ayah bayinya. Fasilitas ini ada karena memiliki bayi sebelum menikah adalah hal tabu yang besar di Korea. Dalam artian lain, rumah ini dikhususkan untuk wanita korban kebejatan laki-laki. Jadi di cerita ini pemerintah itu mikir ini, kalau kasusnya selesai atau nggak selesai kan suatu saat bisa jadi ketemu sama pelakunya nih. Nah takutnya mereka udah putus asa, terus juga perlu seseorang yang mau nerima dan ngakui mereka, atau mungkin kedepannya juga bakal jadi ibu tunggal yang nggak pernah menikah gitu kan. Nah intinya itu saat main karakternya tuh datang ke rumah yang dibuat oleh pemerintah tadi, itu ada petugas wanita udah tua nih bilang, kamu nggak boleh masuk, cowok nggak boleh masuk sini, ini khusus untuk perempuan. Itu ada mungkin chapter berapa gitu, pokoknya intinya 6 sampai 11 gitu ya. Kalau diurutin ceritanya emang jelek, ceritanya emang agak garing gitu kayaknya, klise banget begini gitu kan. Terus juga perubahan emosinya kayaknya nggak normal nih, kalau misalnya ini kejadian nyata kayaknya nggak, ekspresinya nggak kayak gitu deh gitu kan. Tapi nggak masalah, itu bukan itu yang gue bahas. Ratingnya juga 6, tapi urutan ceritanya ini ya, menurut gue menarik gitu. Akhirnya MC ketemu sama korban kedua nih yang sudah sampai melahirkan itu. Nah datanglah mereka bertiga ke kepolisian. Yang menangani itu polisi cowok. Nah saat polisi cowok ini mau nanya nih, pertanyaannya terlalu terbuka. Dia nanya, kalau nggak salah gue baca, kamu tuh dipaksa atau diancam pisau atau mau sendiri ya gitu kan, karena gitu kan. Atau mungkin kalau di sini mungkin bercandaannya, lu terpaksa apa sebenarnya menikmati kan banyak yang bercanda kayak gitu. Atau banyak sih bercanda yang harusnya nggak dikeluarkan kepada korban pelecehan gitu kan. Nah di sini si MC langsung negor nih, nggak boleh nih nanya kayak gini. Yang pertama, pertanyaan terbuka semacam ini tidak dibenarkan, dan juga tidak boleh investigasinya di ruangan terbuka. Kalau kasus seperti ini dilakukan di ruangan tertutup. Yang kedua, jika diminta oleh korban boleh minta investigasinya itu sama petugas wanita. Yang ketiga, jika korban adalah atau masih di bawah umur, itu diharuskan atau bisa dengan mendatangkan psikolog anak agar tidak membuatnya trauma. Terus karena kan ini kan si MC kan sebagai pendamping nih, kalau korban mengizinkan, pendampingnya itu nggak boleh nih ninggalin, mungkin agar lebih tenang gitu. Karena kalau ada temen sendiri nemenin itu kan jadi lebih tenang atau bisa lebih terbuka. Walaupun sudah diganti dari cowok ke cewek, kalau petugasnya masih kurang, dia kayaknya nggak sama sekali nggak menghargai nih sama korban gitu. Masih boleh ganti, kami nggak mau yang ini gitu kan. apalagi kalau di manualnya itu dia punya track record buruk nih. Masa ada korban dia bilang ke media salahnya dia sendiri pakai baju kayak gitu, itu boleh diganti tuh. Walaupun di manualnya kayak gitu ya, mungkin boleh baca sendiri. Agak membosankan memang karena ceritanya kaku, tapi boleh dijadiin pelajaran gitu. Nah setelah itu, setelah mereka melaporkan ke
kepolisian, mereka dapat surat nih bahwa sesuai dengan isinya ya, sesuai dengan perintah perlindungan dari pengadilan, sang pelaku, korban, dan saksi itu tidak boleh berada di area 200 meter gitu. Jadi mesti jauh-jauhan. Terus juga saat pengadilan, korban itu nggak boleh hadir di pengadilan hukum kriminal. Pelaku boleh nih nyewa pengacara untuk melindungi dirinya, tapi korban cukup diwakili oleh jaksanya sendiri aja. Terus juga pelaku nggak boleh memperlama jika tingkatnya telah ditentukan, jadi tidak ada yang perlu dilakukan oleh korban jika perlu sudah diberikan hukuman yang berat gitu. Maksudnya nggak perlu nulis di media atau cerita-cerita lagi gitu. Ini sudah lumayan rinci. Jadi gitu, dari di manhwanya itu agak rinci, cuma gue nggak tahu ini apakah di sana seperti itu atau baru imajinasi dari penulisnya gitu kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk masalah bagaimana sudut pandang ibu mungkin ya terhadap pelatihan seksual. Jadi nggak cuma nonton, jadi kita bisa belajarnya dari sini gitu. Oke, terima kasih.